Aduh, ini Bang Aris tuh gimana nih? Udah waktunya malah. Ya udah, langsung aja tarik. Ulangan 18 ya. Siap. Langsung siapa? Nandar duluan itu presentasi. Ya oke. Kita presentasi langsung aja to the point. Bang Rudi Langsung aku mau nanya nih. Nandar. Bang Rudi aku mau nanya. Langsung ya, silakan. Iya. Yesus itu firman Tuhan yang menjadi manusia atau bukan? Ya, Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Jadi firman itu sudah menjadi manusia gitu ya. Berarti apapun yang diucapkan oleh Yesus maka itu adalah firman. Karena firman telah menjadi manusia. Oke. Tetapi perlu diingat Yohanes 1:1 ada lagi tambahannya. Ya, bahwa boleh. dikatakan di sana firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Maka itu apa yang dilakukan Yesus mengenai kerohanian atau mengenai kerajaan surga itu adalah Yohanes 1:1. Tapi apa yang dilakukan Yesus tentang keduniaan, kedagingan, contoh makan, minum, bertanya kepada orang, misalnya kamu sudah makan, minum, itu, wah kok ada si Palen pula nih, Nek. Masuk kepada Yohanes 1:14. Silakan. Halo. Oke. Ini sebetulnya debat bertiga atau berdua dulu, Bang Aristo? Aristo Palen diturunkan dulu dong. Mana si Aristo nih? Aristo? Ya. Oke. Silakan. Bang Rudi, mana ini? Oke ya, ini tadi karena saya sebetulnya bertanya mengenai Yesus adalah firman atau Yesus Saya mengutip kitab atau Sefer Debarim. Ini Sefer Debarim, mudah-mudahan terlihat. Aristonya bisa di-green dikit nggak? Boleh. Nah, di dalam Sefer Debarim, di sini ada tulisan kursif. Ini yang atas Bang Rudi ya. Kalau ini tulisan Ibrani cetak. Nah, ini tulisan Ibrani cetak. Di sini disebutkan Nabi ya, Nabi Akhim ya, Nabi Akhim Lachem Mikereb. Mikereb Achichem ya. Seorang nabi akan dinyatakan atau akan dimunculkan ya. Lachem Mikereb, di antara Achichem, saudaramu. Maksudnya siapa saudara di sini? Adalah tidak lain dan tidak bukan saudara dari Bene Yisrael, gitu ya. Asal mulanya itu Ishak. Jadi yang dimaksud di sini adalah Ismail. Sebentar, aku belum jelaskan. Silakan. Belum selesai aku ya. Kemudian kemoha wenatati ya, wenatati debarai Nah, si Nabi ini, kata Allah ya, dia itu akan akan dimunculkan di antara orang Israel, kemudian wenatati ya, debarai, dan akan ditaruh ya perkataan. Ditaruh perkataan di dalam apa, saudara? Di dalam di sini beviv ya, atau beviu, di dalam mulutnya. Ya, ini biasa nih Bang Rudi nih. Bisa baca nggak tulisan ini? Kalau nggak bisa ini aku baca ini. Ya, Nabi ya. Ini tulisan kursif di Indonesia, di Indonesia ini ya, yang menguasai tulisan kursif hanya segelintir orang saja. Gelar profesor, dokter pun belum tentu bisa. Ini kursif. Ya, Nandar aja yang bisa. Ya, aku bacakan yang ini aja ya. Kalau nggak bisa yang ini. Kalau ini mungkin sudah familiar, meskipun tulisanku agak jelek. Nabi
Akim lahem akan dimunculkan bagi kalian. Ya, mikereb di antara akhihem saudara kalian, hemoha ya, wenatati debarai ya, beviv bisa beviv. Nah, pertanyaan saya kepada Bang Rudi, apabila kita melihat di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 18 ini, ya, siapakah nabi yang dijanjikan di dalam Sefer Debarim pasal 18 ayat ke-18? Bang Rudi harus tahu, kenapa tadi saya mengawali dengan pertanyaan, Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, atau manusia jelmaan firman, sehingga apapun yang dikatakannya itu adalah firman Tuhan. Kenapa saya mengatakan demikian? Begini, ketika ya firman itu menjadi manusia, sebetulnya kalau kita mengulas secara linguistik, Yohanes 1 ayat 1 itu akan lebih jauh lagi pembahasannya. Tetapi saya tidak akan lari ke situ. Saya akan berfokus kepada Sefer Debarim pasal 18 ayat ke-18. Seorang nabi akan dibangkitkan bagi kalian, ya, dari antara saudara kalian, dan dia akan ditaruh ya, firman di dalam mulutnya. Ditaruh firman di dalam mulutnya. Apabila Bang Rudi mengekspor ya Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketubim, kemudian perjanjian baru dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes sampai kitab Wahyu, tidak pernah Yeshua HaMasyiah menggenapi ini kalau Bang Rudi masih meyakini bahwa firman telah menjadi manusia. Kenapa saya katakan demikian? Ketika firman telah menjelma menjadi manusia, maka dia tidak perlu lagi menerima firman. Itu yang harus di breakdown, itu yang harus dicatat oleh Bang Rudi. Dan tidak pernah dikatakan ya, begini, mana, aduh penghapusnya nggak ada, sebentar ya. Oke lah. Nah, Bang Rudi di sini dikatakan ya, ini dalam bahasa Ibrani ada dalet, dalam bahasa kursif ya, ada bet, ada res, ada yod, ya, debar. Debarai ya. Kalau dalam bahasa Ibrani, yang namanya perkataan yang terus-menerus, Bang Rudi, itu disebut dengan amar, ya. Soresnya amar. Makanya di dalam Beresit 3, Payomer Elohim, nah, berfirmanlah Elohim menggunakan kata amar. Tetapi di dalam Ulangan 18 ayat ke-18, ketika Tuhan atau Allah menyatakan tentang nubuatan nabi yang akan datang, itu menggunakan di sini dalet, bet, res, yod, debarai. Artinya satu kata. Satu kata apa, Bang Rudi? Ini berkesesuaian dengan terjadinya wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro. Apa itu? Nabi Muhammad SAW menerima satu kata dari malaikat Gabriel atau Ruhul Kudus. Apa itu? Iqra, sampai 3 kali. Iqra, Iqra, bacalah, bacalah. Dari penjelasan saya mengenai pengertian Nabi, kemudian mengenai Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14, ini teridentifikasi bukan untuk Yesus. Bang Rudi kalau punya Biblos, Alkitab, ya, di halaman 357 ya. Saya buka di sini. 376, sorry. Di halaman 376 yang disebut dengan nabi adalah seorang hamba Tuhan, ya, yang dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Allah atau firman Allah. Dan ini tidak akan pernah tergenapi oleh Yesus apabila orang-orang Kristen meyakini, mengenali, memahami konsepsi yang salah bahwa Tuhan menjelma menjadi manusia. Tapi Bang Rudi jangan menanggapi tentang ininya, tentang firman menjadi manusianya. Kita fokus ke dalam Ulangan 18 ayat 18 yang berkorelasi tadi
saya singgung itu hanya untuk menstimulus bahwa di dalam kamus Alkitab sendiri, bahwa Nabi itu adalah yang menerima firman Tuhan. Kalau saudara meyakini bahwa Yesus itu adalah jelmaan dari firman, maka ini adalah suatu konsep yang salah, suatu konsep yang keliru apabila kita melihat dari original language dalam tulisan kursif maupun di dalam tulisan Ibrani cetak. Jadi Evangelis Yonatan Nandar ini tidak hanya menguasai kursif dan Ibrani cetak. Tidak hanya menguasai Ibrani cetak yang seperti ini, tetapi menguasai tulisan kursif yang mana para pendeta belum tentu mampu dan dapat menguasai kursif. Itu Bang Rudi. Bagaimana tanggapan Bang Rudi? Oke, tanggapan saya begini. Ini kok ramai kali orang disimpat. Iya. Kalian keluar Bang Aristo, ini fokus kita berdua aja dulu. Nanti kalau Bang Valen sama Bang Rudi mungkin di hari lain atau setelah debat ini selesai, silakan. Biar fokus dulu kita. Oke. Saya mulai membahas apa yang dibahas Nandar. Sebenarnya saya geli melihat umat muslim yang diwakili oleh Nandar dan kawan-kawan. Kenapa geli? Mereka selalu mengais-ngais di kitab yang katanya sudah diubah-ubah itu. Kalau kita tanya orang muslim, pasti dia mengatakan kitab Taurat sudah diubah-ubah. Kitab Injil sudah diubah-ubah. Hanya Zabur yang belum diubah-ubah. Ayatnya ada dalam Al-Quran. Tetapi anehnya, mereka selalu mengais bahwa harus ada nubuatan Nabi Muhammad di dalam Bible. Tersanjunglah orang Kristen. Dan mulialah orang Kristen. Sebab dari kitab yang sudah diubah-ubah, dari kitab yang dianggap sudah sampah, terdapatlah nubuatan Nabi yang suci. Luar biasa. Dari tempat sampah terlahir seorang Nabi yang suci. Kan demikian. Nah, kawan-kawan, kita lihat dia sudah membahas Ulangan 18. Dengan sepukul dua pukul bahasa Ibrani yang gampang, yaitu kalian cari software. Apa yang dilakukan Nandar dulu sudah saya pernah lakukan waktu zaman-zaman mula-mula dulu. Jadi kalau saya melihat orang ini ketawa saya unyu-unyu. Bahasa Indonesia belum lulus mau bahasa itu. Ya, oke, sekarang saya buka. Di share screen dulu ya. Biar dia paham apa yang itunya. Tolong di share screen dulu itu Aristo. Ya. Ini Ulangan 18 ayat 18. Sebelum ke Ulangan 18 ayat 18, dia mengambil ini, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengar. Nandar mengatakan bahwa saudara-saudaranya adalah Israel. Saudaranya Israel, kata dia kan, adalah Ishak. Ini satu bentuk ketololan, kebodohan, keidiotan. Kenapa saya katakan demikian? Karena mereka tidak tahu saudaranya si Israel itu atau si Yakub itu adalah Esau. Kenapa langsung rompak kepada Ismail? Kalau kita mau mengatakan itu adalah saudaranya si Israel, itu harus dari garis keturunan Esau. Karena itulah saudara kembarnya Israel atau si Yakub. Mereka tidak punya saudara yang lain yang bernama Ismail. Tak ada itu nenek mereka atau bapak mereka. Paham ya? Karena si Isa memiliki dua orang anak, yakni Israel, Esau yang pertama, baru si Yakub yang kedua. Itu adalah anak kembar. Jadi ini sudah satu kekeliruan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya masuk ke ayat 16. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan. Tuhan Allahmu ya, di Gunung Horeb. Pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan. Ingat ya. Musa ketika di Gunung Horeb, dia mendengar suara Tuhan dan dia mengetes Tuhan, ingin berjumpa dengan Tuhan. Maka melihat telapak tangan Tuhan, melihat telapak tangan Tuhan pula. Tuhan ingin menampakkan wajahnya, dia hampir binasa. Maka dikatakan gini, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku. Dan api yang besar itu tidak mau aku lihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Ya kan? Jadi Musa tidak mau lagi mendengarkan suara Tuhan, Tuhan langsung berfirman. Karena dia hampir mati. Maka satu-satunya cara agar firman Tuhan bisa didengar manusia tanpa orang harus ketakutan akan mati hanya satu cara. Firman menjadi manusia. Gak ada yang lain.
ketika firman sudah menjadi manusia, maka orang melihat citra Tuhan di dalam Yesus. Yang melihat mati, tidak. Jadi ayat ini bercerita bahwa Musa menginginkan bisa melihat Tuhan, bisa mendengar firman Tuhan, tetapi tidak mati. Paham ya? Nah, ini jelas. Lalu masuk ayat 17. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka. Seperti engkau ini. Nah, sekarang ada kalimat seperti engkau ini kepada Musa. Ya kan? Kalau saudara-saudara mereka seperti engkau ini, hanya satu saudara Musa. Paham? Saudara Musa hanya Harun. Itu mereka dari garis keturunan Lewi. Karena zaman Israel, garis keturunan Lewi itu untuk jabatan imam. Maka satu saudara mereka, yakni yang bukan imam, tetapi diangkat seperti Musa. Siapakah itu? Hanya Yesus lah. Manusia setelah Abraham yang bukan dari garis keturunan Lewi, yang diangkat menjadi imam. Ibrani 7 kalau mau dibaca. Yang pertama siapa? Melkisedek. Melkisedek adalah seorang imam besar yang bukan dari garis keturunan Lewi. Perlu dipahami. Jadi hanya satu imam besar yang bukan dari keturunan Lewi. Saudara Lewi ada 11. Ingat. Imam itu hanya dari Lewi, nggak bisa yang lain. Saudara Lewi ada 11. Dan Yesus dari keturunan Yehuda. Yehuda tidak boleh mendapat posisi Lewi. Tetapi dia jadi imam besar. Oke, aku buka Ibrani 7. Biar kalian pandai, makanya aku selalu jengkel ya kalian ketika kalian berdiskusi tidak mau membuka room. Kenapa kalian takut gobloknya ditelanjangi? Aku buka dulu ya. Ibrani, mana Ibrani? Biar tahu kalian silsilah orang seperti Musa ini, tapi bukan dari garis keturunan Lewi, hanya Yesus ini, ya kan? Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10. Ini 1/10 aja lewatkan ya. Ia tidak berbapa. Ini maksudnya dia tidak ada garis keturunan dari Lewi. Iya, kok suaranya agak ribut ya? Coba Nandar matikan dulu mic-mu. Sampaikan aja. Ini bising ini. Coba, sudah? Di-mute dulu mic udah. Baru berjernih. Ya. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Ini maksudnya dia tidak ada bapaknya dari Lewi, tidak beribu dari Lewi, tidak bersilsilah dari Lewi, harinya tidak berawal dari Lewi, hidupnya tidak berkesudahan di dalam Lewi. Maksudnya dia nikah sama orang Lewi, nggak ada. Dan karena ia menjadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah berapa seorang ini, ya, ini baca ya. Dan dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam, mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel. Yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka itu juga adalah keturunan Abraham. Ingat ya, saudara-saudara mereka itu saudara-saudara Lewi. Ya. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka, memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia. Walaupun ia adalah pemilik janji ya. Bentar ya. Memang tidak dapat disangka bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Maka ya bentar ya, biar langsung kepada intinya. Ini. Karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan. Sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Ingat ya. Kenapa dikatakan di sini peraturan Harun? Karena peraturan Harun itu garis keturunan Lewi, Musa dan Harun itu satu garis dan Miriam. Tetapi Lewi, Harun, Melkisedek bukanlah dari garis keturunan Harun. Karena Lewi belum lahir. Nah, dan setelah itu ada seorang yang bukan dari Lewi juga jadi imam besar. Baca ayatnya. Tunggu. Ada nanti ya. Ini. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan satu apapun tentang imam-imam. Paham? Musa tidak satu kata pun mengatakan tentang imam-imam. Ya. Jadi jelas di sini
Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam menurut cara Melkisedek. Jadi ingat, bahwa untuk menjadi imam hanya ada dua. Menurut hukumnya Musa atau Syahrum atau Lewi itu, dan satu lagi menurut cara Melkisedek. Kita kembali ke ulangan. Ulangan 18 tadi. Biar paham kalian ya. Sebentar. Ulangan 18. Ya. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka. Saudara-saudara mereka siapa? Saudara-saudara orang Israel itu 12 suku. Jangan kau tambah-tambah ke Ismail. Tidak ada itu. Seperti engkau ini, seperti si Musa katanya. Artinya Musa itu dari suku Lewi. Maka yang dibangkitkan itu dari antara mereka, saudara-saudara mereka adalah dari 11 suku. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Dan kalimat ini ada di ulang Yesus ketika dia juga mengutus murid-muridnya. Aku menaruh firman. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Itulah sebabnya, sekarang besarkan layarnya Aristo. Aristo? Wah, udah lari dia. Oke, langsung gini. Itulah sebabnya Yesus mengatakan bahwa dia tidak lagi mendapat firman dari bumi ini, tetapi langsung dari sorga. Saat diberikan oleh Bapa kepadaku, aku menyampaikan. Yesus masih menerima, tetapi tidak di bumi. Tetapi Yesus menerima itu langsung di sorga. Wah, dia sudah dapat SMS dari Donditan, mana Cem Ali, sama Kainama. Slow lelat. Yuk. Tidak apa-apa, sudah. Sudah. Yuk. Belum. Oke. Nah, sekarang aku ya. Belum. Matikan dulu. Belum. Anginnya kurang. Jadi, jelas bahwa dikatakan di sana, bagaimana umat Islam mengatakan itu rujukannya kepada Muhammad. Sedangkan kalimat itu 2 kali di ayat 15 dan di ayat 18. Sebentar. Tidak ada satupun merujuk kepada Ismail. Al-kalimat 15, seorang nabi dari tengah-tengahmu, di antara saudara-saudaramu, siapa seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dia yang harus kamu dengarkan. Maka kalau itu memang harus diterapkan benar-benar, itu merujuk kepada anak Esau. Yang kedua, ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka. Seperti Musa. Seperti engkau Musa. Maka seperti Musa itu bagaimana? Bahwa Musa dari keturunan Lewi. Ya kan? Artinya, saudara Lewi itu ada 11 orang lagi. Dari antara 11 orang inilah dibangkitkan nabi seperti Musa. Apa yang seperti Musa? Nanti kita bahas. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Ini sudah diucapkan Yesus juga ya ketika mengutus murid-muridnya. Aku bersama mereka, mereka bersama aku. Dan firman di dalam mulut mereka. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Oke? Nah, Yesus pun mengatakan aku menerima firman. Tetapi bukan dari dunia ini, tetapi dari Bapakku. Karena Yesus berasal dari surga langsung. Ya, dan dia juga sudah berbicara langsung kepada murid-murid. Dan itu dikatakan di mulutnya ditaruh firman. Oke? Itu yang bisa saya sampaikan, silakan, Nandar. Saya belum bertanya loh dari sudut agama Kristen, Islamnya belum bukan dari sudut agama Islam. Silakan.